Pernah memperhatikan betapa banyak orang berjuang keras seumur hidup, tapi tetap saja terlilit masalah keuangan. Sementara yang lain, tanpa pendidikan tinggi gemilang, bisa mengumpulkan kekayaan berlimpah. Rasanya nggak masuk akal, ya? Rahasianya bukan kecerdasan luar biasa, keberuntungan gila-gilaan atau kerja keras mati-matian. Ada kebiasaan khusus, pola pikir tertentu, yang kalau sudah tertanam, bisa mengubah hidup total. Dan percayalah, kalau Anda belum membiasakan diri dengan hal ini, sukses akan terus berlalu begitu saja. Anda mungkin dapat uang, tapi akan cepat habis lagi. Tapi, kalau Anda menerapkannya dengan metode yang tepat, seperti saya dan banyak orang lainnya, siap-siap untuk hasil yang nyata dan tahan lama. Dulu, saya percaya sukses itu soal keberuntungan, berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, atau lahir dari keluarga kaya raya. Ternyata, salah besar. Satu-satunya hal yang benar-benar mengubah hidup saya adalah kebiasaan mengulang-ulang konsep positif setiap hari, sampai menjadi bagian diri saya. Bukan cuma satu buku atau kalimat motivasi sesaat, kekuatannya ada di pengulangan yang membentuk pola baru di pikiran saya. Saat diberi buku Think and Grow Rich, saya lagi susah banget. Nggak punya harapan, nggak punya uang, nggak punya ijazah. Pokoknya, nggak ada yang menjanjikan perubahan. Dan jujur, saya juga nggak percaya bisa berubah. Tapi orang yang memberi buku itu nggak cuma sekadar memberikan buku, dia juga memberi instruksi khusus. Dia bilang, lakukan persis seperti yang saya bilang, setiap hari, sampai saya salah, atau Anda merasakan khasiatnya. Dan saya lakukan itu. Saya nggak cuma baca, tapi benar-benar pelajari coret-coret catatan, renungkan setiap paragraf, setiap hari. Saya ulangi terus, sampai pikiran saya menerima itu sebagai kebenaran, meskipun kenyataan berkata lain. Pernah merasa lebih mudah percaya hal-hal negatif tentang diri sendiri, sementara sulit percaya hal positif, bahkan dari orang yang menyayangi kita. Ini bukan karena kita lemah, tapi karena kita sudah diprogram begitu. Sejak kecil, kita mendengar tentang keterbatasan, apa yang tidak bisa, tidak boleh, dan tidak akan berhasil. Pengulangan pesan-pesan itu membentuk jati diri kita. Jadi, jangan heran dengan kekuatan pengulangan ide baru dalam membangun hidup baru. Awalnya saya cuma tukang bersih-bersih kantor kecil, dapat $30 sebulan. Tapi saya terus mengulang dalam pikiran, ini bukan takdirku. Aku punya potensi. Pikiran saya lebih kuat daripada ijazah. Hari demi hari, kesempatan mulai bermunculan. Saya dapat lebih banyak pekerjaan bersih-bersih sana-sini. Tak lama kemudian, saya sudah kerja di Toronto, Montreal, Boston, Atlanta, London. Percaya nggak percaya, akhir tahun pertama, penghasilan saya lebih dari $100.000. Ingat, tanpa kuliah, tanpa riwayat kerja mentereng, tanpa pengalaman yang banyak. Pengulangan adalah satu-satunya faktor yang menyebabkan perubahan drastis itu. Tapi bukan sembarang pengulangan. Pengulangan dengan tujuan, dengan keyakinan bulat, dengan niat yang jelas. Saya belajar setiap hari, melakukan afirmasi positif, membaca keras-keras, memvisualisasikan tujuan, merasakan emosi yang ingin saya alami, meskipun keadaan di luar masih berantakan. Banyak yang bilang, Becky, Bob, saya coba afirmasi seminggu, nggak ada hasilnya. Lalu saya tanya, berapa lama Anda mengulang hal-hal sebaliknya? 20 tahun? 30? 40? Anda kira bisa balikkan itu cuma dalam 5 hari? Anda pikir ide baru akan mengalahkan semua pemrograman lama hanya karena Anda semangat seminggu? Ilmu pengetahuan membuktikan, pikiran bawah sadar nggak membedakan benar atau salah, dia menyerap apa yang diulang-ulang, dan apa yang diulang-ulang menjadi kebenaran baginya. Jadi nggak masalah kalau Anda belum benar-benar percaya pada kemampuan diri sendiri di awal. Yang penting, ulangi, ulangi, dan ulangi sampai menjadi kebenaran di dalam diri. Karena begitu menjadi kebenaran di dalam, dunia luar akan menyesuaikan diri dengan kenyataan baru itu. Itulah perbedaan antara mereka yang mengubah hidup dan yang tetap stagnan. Saya sudah saksikan ini pada ribuan orang. Bahkan ada yang lebih pintar dan berbakat dari saya, dengan lebih banyak sumber daya dan kesempatan, tapi mereka nggak konsisten dengan kebiasaan ini. Mereka menginginkan perubahan instan, solusi ajaib, sukses seketika.
Padahal sukses itu keajaiban yang dibangun bertahap dengan pengulangan kebenaran baru. Sekarang, pikirkan berapa banyak ide bagus yang pernah datang, lalu Anda biarkan hilang begitu saja. Berapa banyak proyek yang Anda mulai dengan antusias, lalu ditinggalkan begitu ada kendala. Anda tahu Anda merasakannya, dan tahu apa lagi, tidak apa-apa. Karena perubahan dimulai sekarang. Sekarang Anda tahu apa yang perlu dilakukan, dan itu sederhana. Pilih ide yang tepat dan ulangi sampai ide itu mengubah Anda dari dalam. Dan kalau Anda ragu tidak apa-apa, saya juga pernah ragu. Tapi ragukan sambil melakukan, ragukan sambil menerapkan, ragukan sambil mengulang. Karena saya jamin, akan tiba saatnya keraguan itu habis dan hilang. Dan yang tersisa adalah versi baru Anda, versi yang selalu Anda tahu ada, tapi tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Versi itu lebih dekat dari yang Anda kira, menunggu Anda berkata, mulai hari ini sampai berhasil beneran kali ini. Lama saya percaya kurangnya kesempatan yang menghalangi kesuksesan. Saya kira kurangnya pendidikan formal, atau mungkin kurangnya koneksi. Tapi seiring waktu, setelah banyak belajar dan mengamati, saya menemukan hambatan sebenarnya jauh lebih dekat dari yang saya bayangkan. Ia ada di cermin. Citra diri saya sendiri. Citra dirilah yang menentukan batas hidup Anda. Seberapa keras Anda berusaha, seberapa besar keinginan untuk maju. Jika di dalam hati Anda merasa tidak berarti, tidak berharga, terbatas, maka itulah yang akan Anda alami. Karena dunia di sekitar Anda hanya mencerminkan gambar yang Anda bawa di dalam. Saya mengalaminya sendiri. Saya sangat kesulitan berekspresi, sangat pemalu. Serius, saya susah sekali bertanya di depan umum, kadang bahkan secara pribadi. Saya merasa tidak nyaman, malu, tidak percaya diri. Yang ironis, pada saat yang sama, saya sudah mengubah kehidupan keuangan saya, membangun perusahaan bernilai jutaan tapi masih merasa rendah diri di dalam. Pernah merasakannya? Mencapai sesuatu yang positif dalam hidup, tapi tetap merasa kurang, tidak pantas, takut. Suatu saat akan ketahuan bahwa Anda adalah penipu. Itu namanya disonansi antara apa yang Anda alami di luar dan citra diri di dalam. Dan ini memicu sabotase diri. Saat itulah saya menyadari perlunya membentuk ulang citra diri jika ingin benar-benar berkembang. Bukan soal kesombongan, tapi soal kelangsungan emosional. Karena setiap kali citra dalam tidak sejalan dengan pertumbuhan luar, sesuatu akan retak. Bisa hubungan Anda, kesehatan, perusahaan Anda, bahkan diri Anda sendiri. Dan tahu bagaimana perubahan itu dimulai? Dengan sebuah momen yang tak terlupakan. Saya menonton ceramah Bill Goff. 1.000 orang dihadirin. Dan dia di depan dengan mikrofon di tangan mengatakan sesuatu yang menyentuh saya dalam-dalam. Jika saya ingin bebas, saya harus menjadi diri saya sendiri. Bukan apa yang Anda harapkan dari saya. Bukan apa yang istri saya harapkan, bukan apa yang anak-anak saya harapkan. Saya harus menjadi diri saya. Saat itu sesuatu terbangun dalam diri saya. Seakan saya akhirnya mendengar bisikan jiwa saya selama bertahun-tahun, dan saya memutuskan untuk belajar berkomunikasi, berani tampil, mengekspresikan diri, membebaskan diri, meskipun takut, tidak mudah. Ketidakpercayaan diri tidak hilang dalam semalam. Saya harus membangun kembali cara pandang saya terhadap diri sendiri. Saya mulai bekerja setiap hari untuk membentuk citra diri, bukan dengan kata-kata kosong, tapi dengan latihan terus-menerus. Saya membayangkan diri saya berbicara di depan banyak orang, dengan percaya diri, menginspirasi banyak orang. Dan saya ulangi itu sampai sistem saraf saya menerima ide itu sebagai kenyataan. Psikologi telah membuktikan bahwa pikiran kita bekerja berdasarkan konsistensi internal. Artinya, pikiran akan melakukan apa saja untuk menjaga agar kenyataan luar selaras dengan citra diri yang kita miliki di dalam. Jika Anda percaya tidak pantas mendapatkan lebih dari $2.000 per bulan, pikiran Anda akan menyabotase setiap upaya yang membawa Anda melampaui batas itu. Anda mungkin mendapatkan bonus, bisnis yang bagus, kenaikan gaji, tapi kemudian sesuatu akan terjadi. Hutang, pengeluaran tak terduga, kerugian, dan Anda akan kembali ke titik awal. Karena citra diri menentukan batas hidup Anda.
Dan ini yang mungkin belum pernah Anda dengar. Bukan dunia yang membatasi Anda, tapi cara Anda memandang diri Anda di dunia ini. Dan selama Anda tidak mengubah pandangan itu, Anda akan terus mengulangi siklus yang sama dengan tokoh yang berbeda. Anda bisa ganti pekerjaan, kota, pasangan, tapi ceritanya tetap sama. Karena citra diri Anda yang menulis naskahnya. Ketika Anda melihat orang seperti Oprah Winfrey misalnya, apa yang Anda lihat? Seorang wanita luar biasa dengan kerajaan media. Tapi sedikit yang ingat bahwa ia lahir dalam kemiskinan ekstrim, mengalami kekerasan di masa kanak-kanak, ditolak berkali-kali dalam karirnya. Apa yang membuatnya bertahan? Citra diri yang ia bangun. Ia tidak menerima dirinya sebagai korban. Ia melihat dirinya sebagai seseorang yang mampu membuat perbedaan, bahkan ketika tidak ada orang lain yang melihatnya begitu. Itulah perbedaan antara mereka yang memutus siklus dan yang mengulanginya, antara yang maju dan yang stagnan. Dan itu tidak ada hubungannya dengan penampilan, asal-usul, atau gelar. Itu ada hubungannya dengan apa yang Anda yakini pantas Anda dapatkan. Dan apa yang Anda yakini pantas Anda dapatkan, itulah yang Anda izinkan. Jika ingin mengubah hasil, ubah citra diri Anda. Mulailah dari hal kecil. Tulis siapa Anda ingin menjadi. Gambarkan secara detail bagaimana Anda berjalan, berbicara, bereaksi terhadap tantangan. Bayangkan itu setiap hari, rasakan dengan intens. Dan yang terpenting, bertindaklah seolah-olah Anda sudah menjadi orang itu, meskipun terasa seperti berpura-pura di awal. Karena pengulangan menciptakan keakraban, dan keakraban berubah menjadi identitas. Dan saya bisa mengatakan dengan pasti, citra diri Anda sekarang bukanlah yang terakhir, itu hanya cerminan dari apa yang telah diprogram, dan apapun yang telah diprogram dapat diprogram ulang. Pertanyaannya, apakah Anda bersedia melihat diri Anda sebagai seseorang yang berharga, mampu layak sebelum hasilnya muncul? Jika ya, maka Anda telah mengambil langkah pertama. Karena semua hal besar dimulai di pikiran seseorang yang berani membayangkan dirinya melampaui apa yang orang lain bisa lihat. Banyak orang menghabiskan hidup mencari di luar apa yang hanya bisa ditemukan di dalam. Mereka mengejar buku, kursus, seminar, mencoba menemukan formula ajaib, jalan pintas, solusi pasti untuk semua masalah mereka. Dan tahu apa yang paling menarik? Saya pernah menjadi orang seperti itu untuk waktu yang lama. Saya menghabiskan 9 tahun mencari jawaban, 9 tahun belajar, bepergian, bertanya, mendengarkan tokoh-tokoh besar, mencatat semuanya, melakukan semua yang mereka katakan. Dan semakin banyak saya belajar, semakin banyak pengetahuan saya rasanya masih ada yang kurang. Baru ketika saya berhenti mencari di luar dan mulai menyelidiki di dalam diri saya, barulah semuanya mulai masuk akal. Transformasi nyata yang mengubah perilaku, hasil, hidup Anda. Transformasi itu tidak pernah datang dari luar. Itu hanya terjadi ketika Anda mau melihat ke dalam dengan jujur, dan itu tidak mudah. Tidak ada yang mau menghadapi ketakutan, keraguan, keterbatasan mereka sendiri. Kita lebih suka percaya bahwa masalahnya ada pada pemerintah, atasan, ekonomi, keluarga, masa lalu. Dan selama kita melakukan itu, kita menunda satu-satunya hal yang dapat membebaskan kita, tanggung jawab penuh atas hidup kita sendiri. Selama bertahun-tahun mencari, satu hal menjadi sangat jelas bagi saya. Semua pengetahuan di dunia ini tidak ada artinya jika Anda tidak mau mempraktikkannya. Dan lebih dari itu, jika Anda tidak percaya bahwa Anda layak untuk menikmati hasil dari pengetahuan tersebut. Dan disinilah poin pentingnya. Kebanyakan orang tidak bertindak bukan karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi karena mereka meragukan diri sendiri. Dan keraguan itu menyusup begitu diam-diam, sehingga banyak orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang disabotase olehnya. Saya ingat bagaimana rasanya di awal. Saya menghindari tampil, menghindari pertemuan, menghindari mengatakan apa yang saya pikirkan. Saya lebih suka diam daripada mengambil risiko terlihat bodoh. Terkadang saya punya ide cemerlang, tetapi saya menelannya, dan itu menggerogoti saya dari dalam. Dan yang lebih buruk, semakin saya diam, semakin saya meyakini bahwa saya tidak cukup baik. Siklus setan.
Dan pernahkah Anda mengalaminya? Pernahkah Anda diam ketika tahu harus berbicara? Pernahkah Anda menghindar dari kesempatan karena takut gagal? Pernahkah Anda berhenti mencoba karena merasa belum cukup siap? Ya, itu namanya keraguan. Dan keraguan adalah racun yang perlahan-lahan menghancurkan mimpi. Dia tidak berteriak, tetapi melumpuhkan. Dan penawarnya sederhana, bertindak. Tindakan adalah satu-satunya kekuatan yang mampu melarutkan keraguan. Tapi bukan sembarang tindakan. Bertindak meskipun takut, meskipun tidak percaya diri, meskipun tanpa jaminan. Saya memaksa diri untuk bertindak, mengambil langkah-langkah kecil. Satu panggilan telepon, satu percakapan, satu studi lebih mendalam. Dan setiap tindakan kecil mengembalikan sedikit kepercayaan diri yang telah saya hilang. Dan proses ini begitu ampuh sehingga membawa saya dari anonimitas ke panggung, dari rasa malu menjadi pemimpin, dari keraguan menjadi kejelasan. Hari ini, saya melihat begitu banyak orang terjebak dalam keraguan yang bahkan bukan milik mereka. Mereka membawa keyakinan yang diturunkan, hal-hal yang mereka dengar di masa kanak-kanak, komentar negatif yang diserap sebagai kebenaran mutlak. Dan ini membentuk keputusan, perilaku, dan emosi mereka. Dan sains mengkonfirmasikan hal ini. Studi dari Universitas Stanford menunjukkan bahwa sekitar 80% dari pikiran yang kita miliki setiap hari adalah negatif. Dan sebagian besar di antaranya berulang setiap hari. Ini menjelaskan mengapa begitu banyak orang merasa terjebak, bahkan ketika memiliki semua pengetahuan yang tersedia. Dan ketika Anda memahami ini, semuanya berubah. Anda berhenti menghakimi diri sendiri karena tidak bisa, dan mulai memahami bahwa Anda hanya perlu menghentikan siklus tersebut. Dan penghentian ini dimulai dengan sebuah pilihan, berhenti mencari di luar dan mulai merawat pemrograman diri Anda sendiri. Karena tidak peduli apa yang Anda pelajari, jika sistem internal Anda mengatakan bahwa Anda tidak mampu, tidak ada yang akan berhasil, mulailah dengan apa yang Anda miliki. Lihat ke dalam dan identifikasi pikiran yang paling sering berulang. Tulis, analisis, lihat apakah itu benar-benar milik Anda atau ditanamkan oleh orang lain. Dan kemudian mulailah menggantinya. Afirmasi, visualisasi, sikap baru. Satu per hari. Dan seiring waktu, Anda mulai melihat perubahan, kecil di awal, tetapi nyata. Dan mereka tumbuh. Anda mungkin ragu sekarang, Anda mungkin berpikir ini terlalu sederhana. Tetapi saya mengundang Anda untuk melakukan tes. Selama seminggu, berhenti membandingkan diri Anda dengan orang lain, berhenti mencari jawaban baru, dan mulailah bertindak dengan apa yang sudah Anda ketahui. Setiap hari, lakukan ini dan amati bagaimana pikiran Anda mulai merespon, bagaimana energi Anda berubah, bagaimana ide-ide baru muncul. Karena begitulah cara kerjanya. Gerakan internal menghasilkan hasil eksternal. Dan ketika itu terjadi, Anda mengerti bahwa apa yang Anda cari tidak pernah jauh, selalu menunggu Anda berhenti lari dari diri sendiri dan menerima kekuatan Anda sendiri. Berapa kali Anda merasakan antusiasme luar biasa setelah menonton seminar atau membaca buku inspiratif? Selama beberapa hari, Anda merasa terkendali, penuh energi, termotivasi, dengan keyakinan bahwa sekarang Anda akan berhasil. Tetapi kemudian tanpa peringatan, api itu padam. Dan semuanya kembali ke titik awal. Kebiasaan lama kembali, pikiran lama muncul, dan kehidupan berjalan seperti semula. Ini terjadi pada hampir semua orang, dan bukan karena kurang kemauan. Itu karena hasilnya tidak bertahan. Mereka tidak mengakar. Selama beberapa dekade, saya telah mempelajari fenomena ini. Saya melihat ini terjadi sepanjang waktu. Orang-orang yang belajar, yang antusias, tetapi tidak dapat mempertahankan perubahan. Seolah-olah ada sesuatu di dalam diri mereka yang menyabotase kemajuan. Dan saya mencari jawabannya. Dan saya menemukannya dalam konsep yang sederhana, tetapi ampuh. Pengulangan. Tapi bukan sembarang pengulangan. Pengulangan yang sadar, terarah, dengan niat dan disiplin. Inilah yang membuat hasilnya bertahan. Karena itulah saya menciptakan program yang disebut 6 menit untuk sukses. Karena saya tahu bahwa mengajar saja tidak cukup. Perlu menciptakan sistem struktur harian yang membantu orang-orang untuk memasang pola mental baru.
Karena, pada akhirnya, bukan tentang seberapa banyak yang Anda ketahui, tetapi tentang seberapa banyak yang telah Anda internalisasikan. Dan satu-satunya cara untuk menginternalisasikan sesuatu adalah dengan mengulanginya setiap hari sampai menjadi otomatis. Otak manusia adalah mesin pola. Ia berusaha menghemat energi. Dan oleh karena itu, ia mengulangi apa yang sudah dikenalnya. Jika Anda bangun setiap hari dengan memikirkan tagihan, mengeluh tentang kemacetan, takut akan masa depan, otak Anda mengubahnya menjadi pola. Dan pola ini akan membentuk perilaku, keputusan, dan hasil Anda. Satu-satunya cara untuk memutus siklus ini adalah dengan membangun pola baru. Dan, ya, ini membutuhkan waktu, tetapi ini sepenuhnya mungkin. Studi dari Universitas London menunjukkan bahwa waktu rata-rata untuk kebiasaan baru menjadi otomatis adalah 66 hari, dan bukan karena Anda melakukan banyak hal dalam satu hari sehingga kebiasaan tersebut terpasang, tetapi karena Anda melakukan sedikit setiap hari. Langkah-langkah kecil setiap hari ke arah yang sama. Inilah yang membuat perubahan bertahan, inilah yang mengubah dorongan menjadi konsistensi, inilah yang mengubah informasi menjadi transformasi. Dan ini mengingatkan saya pada momen yang berkesan. Saya sedang berada dalam sesi dengan sekelompok siswa, dan seorang wanita berdiri dan berkata, "Bob, saya sudah mencoba semuanya. Saya membaca, belajar, mendengarkan audio, tetapi hidup saya tidak berubah." Saya menatapnya dan bertanya, "Seberapa sering Anda mengulang ide-ide yang ingin Anda jalani?" Dia ragu-ragu dan menjawab, "Kadang-kadang." Dan saya berkata, "Pikiran Anda tidak bekerja kadang-kadang, ia bekerja setiap hari. Jadi jika Anda tidak memberinya makan dengan apa yang Anda inginkan, ia akan terus mengulangi apa yang sudah Anda miliki. Pikiran itu seperti taman. Jika Anda tidak menanam sesuatu yang baru, gulma akan mengambil alih. Dan menanam sekali saja tidak cukup. Anda harus merawatnya setiap hari, menyiraminya, melindunginya, menjaganya. Sama seperti Anda tidak akan pergi ke gym sekali saja berharap mendapatkan otot, Anda juga tidak dapat mendengarkan pesan sekali saja berharap mengubah hidup Anda. Dan itulah sebabnya, bahkan hari ini, setelah bertahun-tahun mengajar, saya masih mempraktikkannya. Setiap hari, saya mendengarkan audio, membaca kembali buku klasik, menulis tujuan saya, meninjau kembali kepercayaan saya, karena saya tahu bahwa apa yang membawa saya sampai di sini bukanlah apa yang membawa saya ke depan. Dan jika saya berhenti, saya juga akan kembali ke titik asal saya. Perbedaannya adalah, sekarang saya tahu ini, dan saya menolak untuk membiarkan pola lama mengambil alih kendali. Anda perlu memahami ini. Hasil yang langgeng tidak datang dari puncak motivasi. Mereka datang dari komitmen harian terhadap versi baru Anda, keputusan yang Anda perbarui setiap pagi, pilihan sadar untuk hidup di tingkat yang Anda inginkan. Meskipun kenyataan Anda saat ini belum mencerminkan hal itu, pengulangan adalah kuncinya, tetapi bukan mengulang apa saja, mengulang apa yang mengangkat, yang memperluas, yang membebaskan. Dan seiring waktu pikiran Anda berhenti menolak, ia mulai menerima ide baru itu. Dan ketika itu terjadi, sesuatu yang ajaib terjadi. Anda mulai bertindak berbeda, berpikir berbeda. Dan tanpa usaha, Anda mulai menarik hasil yang sebelumnya tampak mustahil. Inilah yang saya sebut hasil yang melekat, hasil yang tetap ada bahkan ketika motivasi berkurang, hasil yang tidak hilang setelah seminggu. Dan Anda dapat mencapai ini, tetapi Anda harus bersedia melakukan lebih sedikit untuk waktu yang lebih lama, memilih konsistensi daripada intensitas. Percaya bahwa dalam proses pengulangan, Anda sedang menjadi persis siapa yang Anda butuhkan untuk menjadi agar dapat menjalani apa yang Anda inginkan. Itulah pekerjaan sebenarnya. Perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang tak terlihat, seperti embun pagi yang perlahan membasahi bumi. Prosesnya sunyi, tak mencolok, tapi dampaknya luar biasa. Rahasianya, konsistensi. Bukan seberapa banyak Anda tahu atau seberapa besar keinginan Anda, melainkan seberapa sering Anda mengulang pikiran-pikiran positif, membangun fondasi kuat untuk jati diri Anda. Jati diri inilah yang menjadi kunci keberhasilan sejati.
Rasanya seperti api kecil yang menyala dalam diri Anda, bukan? Itu tandanya Anda siap melangkah lebih jauh. Video selanjutnya akan membawa Anda lebih dalam lagi ke inti proses transformasi ini, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Ingat, ini bukan soal lompatan besar, tetapi langkah-langkah kecil setiap hari, menjadikan diri Anda 1% lebih baik dari hari sebelumnya. Jangan terburu-buru, fokus pada perjalanan, bukan hanya pada tujuan. Anda bukan hanya belajar, Anda sedang menjadi. Ubahlah cara berpikir Anda, dan Anda akan mengubah realitas Anda. Ini adalah perjalanan pribadi, unik untuk setiap orang, tapi inti pesannya sama. Transformasi batin yang akan melepaskan potensi terbaik Anda. Kita akan terus berjalan bersama, selangkah demi selangkah, menuju puncak potensi Anda. Ketekunan adalah kunci. Percaya pada diri sendiri dan jangan pernah menyerah. Sukses bukan sekadar hasil, tetapi proses penempaan diri yang mengubah Anda menjadi versi terbaik. Ini baru permulaan, dan setiap hari Anda akan semakin dekat dengan mimpi-mimpi Anda. Lanjutkan perjalanan ini, karena yang terbaik masih akan datang. Jangan ragu untuk berbagi kisah Anda, tantangan yang Anda hadapi, dan kemenangan yang Anda raih. Kita bersama-sama dalam perjalanan ini, saling mendukung dan menguatkan. Sampai jumpa di video berikutnya.